Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini. Beliau adalah Robert Edi Sudarwan, atau kalau saya biasa panggilnya Kakak Robert. Selamat datang Kak Robert. Selamat datang. Gimana jawabnya? Terima kasih. Iya. Ini kita, by the way, udah pernah belum sih kita podcastan bareng gitu? Belum. Kalau secara ini belum ya? Belum, ngobrol aja. Dan aku juga belum pernah podcast. Belum pernah podcast sama sekali? Pernah podcast yang serius. Ya benar-benar diajak podcast gitu memang aku selalu mencoba untuk tidak. Eksklusif ya ini berarti? Permintaan khusus ini. Iya. Kalau ngobrol sama Kak Robert ini sering ya, sering dan dalam panjang gitu ya, bisa berjam-jam, 3 jam gitu ngobrol. Pagi sambil ngopi gitu kan, sambil macam-macam yang diobrolin. Tapi untuk malam ini kita bakal banyak ngobrol sama beliau tentang dunia pendidikan. Kenapa kita angkat tema itu? Kebetulan, Kak Robert ini adalah doktor ya di bidang pendidikan gitu. Jadi evaluasi pendidikan. Evaluasi, oh gitu ya, harus spesifik ya? Iya spesifik, karena teknologi pendidikan, evaluasi pendidikan, kurikulum, gitu. Nah itu evaluasi. Jadi kalau disebut dokter pendidikan itu masih global. Masih global. Jadi ada penelitian dan evaluasi pendidikan itu ada jurusannya sendiri. Gitu. Jadi doktornya adalah evaluasi pendidikan. Nah karena dokter sudah secara keilmuan tentu harus di-challenge ya kalau menurut saya. Kalau udah disebut dokter itu harus ini beneran nggak dokter? Tapi kan kita kalau di PAI suka ngetes orang ini beneran nggak ini. Tapi kalau saya kalau ngobrol sama beliau dalam dan artinya obrolan kita malam hari ini sama Kak Robert justru kita pengen lihat best practice ya sebagai dokter yang ada di bidang evaluasi pendidikan tadi. Itu hal yang menarik karena one of a kind ya kalau di lingkungan kita. Tiada duanya kalau bahasa Indonesia itu. Maksudnya di lingkungan kami gitu ya. Banyak yang kayak saya sebenarnya. Gitu ya? Iya, tapi di sana? Ya. Di pusat, oke. Menarik nih, evaluasi pendidikan ya, doktoral nih. Itu gimana tuh, Kak? Ya, saya kan basicnya dari kampung ya. Ini kebetulan kota metro. Oke. Lampung ini termasuk kota ya. Dan saya di Waikanan nih. Ya, kalau ngeliat peta tuh ujung Waikanan. Waktu saya SMA ada SMA di kecamatan saya, cuman baru dibuka dan masih harus numpang di SD Center namanya. Oh, numpang ini ya? Lokalnya itu numpang? Ya gitu. Oh, okay. Akhirnya waktu itu saya memilih untuk keluar dari Waikanan, terus ini cerita panjang nih akhirnya. Nggak apa-apa, itu justru bagian serunya di sini. Terus saya ke SMA 1 Poncowati. Jadi kecil itu memang di rumah itu ada pesantren kan di ekosistem pesantren gitu kan. Pesantren Baitur Rahmah namanya. Di Kampung Donomulyo. Waktu itu kita belajar banyak hal. Dan ada shifting nih dari desa yang nggak ada SMA, terus saya ke SMA harus pindah. Kalau teman-teman saya itu tahunnya ya habis SMP atau selesai di pesantren ke Lirboyo, ke Sidogiri. Artinya jalurnya santri banget lah gitu. Jalurnya santri gitu kan. Saya memilih untuk di umum pada saat itu, tapi tetap membawa value-value itu. Jadi value yang membuat kita itu belajar, berpendidikan, tetapi juga tidak mencerabut akar kita dari kehidupan. Dan yang paling penting akhirnya kan waktu itu kompetensi ya, waktu itu kan kurikulum berbasis kompetensi kalau kita pernah mendengar KBK. Nah, ruang-ruang belajar itu ternyata akhirnya jadi variatif. Jadi waktu di masa kecil itu belajar fikih itu pakai nadoman Jawa yang dilanggamkan gitu ya. Dan
sampai sekarang saya masih Gitu ya, ingat. masih ya. Misal belajar tentang air ya. Tentang air buat wudhu. Jadi kan kalau di Nadomin tuh banyu iku ringkese mung dadi loro. Itu Telane banyu iku iya loro. Iya iku ono banyu aran akeh, ono maneh banyu gede ora akeh. Jadi menceritakan tentang kalau kita wudhu apa namanya wudhu itu dengan air sedikit itu harus dialirkan gitu kan. Ini fikih Syafi'i banget ini kan. Terus kalau dia air besar boleh dikobok. Kalau dikobok itu apa di ini ya dicelup ya. Nah, itu digayung. Enggak, langsung boleh dikobok. Oh gini, oke, masuk ke Nah, itu dalam. ukuran-ukurannya dan sebagainya itu ada di dalam lagu-lagu itu. Jadi intuisi itu akhirnya tumbuh. Jadi sampai akhirnya belajar tauhid juga kan, Allahul Maujudun. Jadi model-model Allah itu maujud apa sejak apa dalam kitab-kitab kecil, kitab-kitab yang mudah dipahami pada saat itu. Sampai akhirnya juga belajar tentang ta'limul muta'alim. Ini saya kita mulai nih, ta'limul muta'alim. Tapi ta'limul muta'alim yang versi anak-anak kecil. Jadi kalau mungkin teman-teman mungkin bisa yang di apa namanya di biasanya itu kecilnya, ini ya kayak mukhtasar gitu ya, diringkas, habis itu diceritakan gitu. Jadi gini, kalau saya masih sampai sekarang tuh bahkan jadi pegangan saya. Kayak kitab Alala namanya. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika majmu ilahi bayani tuqain war khirsin wastibarin wa bulkhatin wa irsadi ustadzi faqori zamani. Jadi Alala tuh ilingo dak hasil ilmu angin 6 perkara. Jadi keberhasilan kita di dalam menuntut ilmu itu prasyaratnya itu ada 6 perkara. Itu kalau di Indonesia kan. Ilingo dak hasil ilmu, terus tuh ilingo dak hasil ilmu angin 6 perkara. Bakal tak ceritake kunjunge kati petelot. Nah tukoin warhisin rupane limpat lobo sobar lan ono sangune. Lan piwulang iku lan sing suwe mangsane. Nah, itu kita di masa-masa kecil itu menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia lalu memahami bahasa Jawa ya. Jadi dukoin itu duko. Duko itu adalah orang itu dalam menuntut ilmu itu harus memiliki potensi. Potensi dasar EQ misalnya. Kemampuan mencerna. Jadi kalau dia secara kemampuan ininya kognitifnya itu tidak baik ya sulit kan, bagaimanapun kalau RAM-nya itu 0,5 mau diinstal aplikasi apapun juga nggak bisa masuk kan gitu. Dukoin, jadi orang tuh punya potensi. Warhirsin itu orang harus memiliki sifat tomak dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh gitu ya. Bersungguh-sungguh, jadi terengginas gitu dalam mencarinya. Wastibarin punya kesabaran, sabar. Nggak bisa tiba-tiba didapat itu secara instan. Kayak gitu ini ya, baru pertama kali denger orang di Google gajinya 50 juta seminggu langsung ngomong, wah saya pengen belajar programming gitu. Padahal intinya programming itu logic, matematika. Dia pengen langsung ke sana tuh. Nggak sabar. Wastibarin, wabulhoh, ada bekal. Maksudnya ada biaya. Coba kalau kita ikut course bayar 200.000 misal, kita ikutnya jadi sungguh-sungguh loh. Daripada yang tiba-tiba dikasih gratis gitu kan. Akhirnya ngikutnya juga nggak sungguh-sungguh. Jadi kalau dulu di dunia pesantren itu bekalnya bisa bawa beras, bisa bawa gabah, bisa bawa singkong, apapun itu yang ada di rumah, bawa itu buat bekal. Sebagai prasyarat. Wa irsadi ustadz, dia harus ada gurunya. Jadi mentor, tutor, itu walaupun teman sebaya itu sebagai mentor juga nggak ada masalah kan gitu. Nah pasti barin fakori zamani, Wa irsadi ustadzi fakori zamani, ada masa waktunya. Jadi setelah sabar tadi ada runtutannya masa waktu. Nah, apa hubungannya dengan evaluasi pendidikan kan gitu? Ini kan sesuatu hal yang di luar sana gitu kan, dan sebagai praktisi dan sebagai founder juga di ekosistem startup untuk pendidikan Grade Edu itu, saya melihat
ada ruang-ruang yang di dalam ekosistem pendidikan kita tuh harus terhubung di situ. Jadi kan kalau Ki Hajar Dewantara kan trilogi pendidikan di lingkungan keluarga dalam kacamata sempit, kacamata kecil yang harus tuntas, pendidikan di lingkungan masyarakatnya, dan pendidikan di lingkungan di pendidikan formal di dalam sekolah. Maka sebenarnya pendidikan formal itu hanya part dari pendidikan yang sesungguhnya. Orang tuh jadi ini ya, kalau pakai triloginya Ki Hajar Dewantara orang nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Misalnya dia pengen homeschooling nih, kan ada yang ekstrim homeschooling tuh. Ya, dia nggak mau ketemu nih institusi pendidikan formal gitu kan. Atau ada yang sebaliknya, orang disekolahin full gitu ya. Sementara pendidikan keluarga. Jadi itu bukan pilihan ya, tapi bukan pilihan, tetapi paket itu paket ekosistem yang harus dijalani. Nah, itu akan membentuk keberhasilan kita dalam men-treat SDM. Lagi-lagi SDM. Jerman, Jepang, Korea, dia punya standing position bahwa pendidikan kita itu adalah pendidikan industrial sentris. Sehingga tidak banyak yang programnya itu doktoral, magister. Vokasi. Justru yang dia ngambil magister dan doktoral itu malah dari luar negara sendiri yang kebanyakan kan gitu. Karena relate antara pendidikan yang ada di dalam sekolah gitu. Pendidikan yang ada di dalam sekolah di negaranya dengan tujuan dari negaranya. Mau apa nih, mau create, kita mau negara, kita butuh SDM orang yang bisa melakukan ini dan sebagainya, upaya-upaya itu. Bahkan pada puncaknya kan Jerman tuh sampai dapat ini ya, julukan negara paling efisien ya. Betul. Dia ngolah SDM aja efisien banget. Karena semua terukur dan dihitung betul gitu kan. Nah, itu kan tentu tidak lepas dari yang namanya politik kan gitu. Dalam bernegara kita kan itu ada ruang-ruang yang membuat akhirnya kebijakan itu membentuk kurikulum itu sendiri. Nah, ini perjalanan ya sampai ke masa-masa SMA. Ternyata ekosistem yang membentuk kita itu salah satunya sampai saya seperti ini. Itu ya pertemanan pertama di dalam lingkar persekolahan itu tadi. Bagaimana akhirnya teman-teman SD saya sekarang di mana kan terukur. Teman-teman SMP saya di mana kan gitu terukur. Sebagai apa dan lain sebagainya. Jadi masih berkomunikasi saya gitu kan, tetapi ada di pada ruang masing-masing. Teman-teman SMA karena sudah lintas kabupaten provinsi itu juga mulai ada pergerakan. Begitu masuk ke fase perkuliahan, itu fase yang membentukkan, fase yang akhirnya membuat akhirnya kita memilih untuk menjadi apa kan gitu. Ya pilihannya kan banyak, menjadi apapun itu kan, termasuk akhirnya di pilihan yang menjadi dunia usaha sebagai pelaku usaha gitu kan. Nah, itu juga pilihan-pilihan yang saya pilih sejak masuk di fase kuliah ya, dan itu terukur juga teman-temannya gitu. Dan saya pikir Kak Robert ini agak nggak sinkron ya. Biasanya orang, maksudnya nggak sinkron dalam tanda kutip orang pada umumnya gitu. Orang S2, S3 itu tujuannya nanti jadi dosen PNS, jadi peneliti gitu. Biasanya kan masuknya ke sana-sana. Tapi Kak Robert itu masuk ke dunia edupreneur nih. Entrepreneurship sebenarnya. Dan akhirnya sekarang unit usaha juga tidak hanya bergerak di situ kan. Karena akhirnya menemukan SDM yang dia punya kemampuan misal di advertiser, dia punya kemampuan di industri kreatif. Apapun itulah ya. Akhirnya kita ketemu talent yang dia bergerak. Dan saya ingin mengatakan bahwa apapun itu di posisi kita, bahkan di posisi yang sekarang sebagai orang sebut doktor gitu kan, ya sebenarnya saya juga nggak pernah pakai gelar saya gitu kan, belum pernah pakai ijazah saya untuk melamar pekerja dan lain sebagainya, bahkan menjadi praktisi mengajar di Kemendikbud itu juga ada atensi gitu kan, ada permintaan yang ayo kolaps, kita butuh praktisi yang nanti bisa bicara teknis secara bisnis ya, tergantung dengan mata kuliahnya apa kan gitu. Nah itu sekarang menarik tuh di pendidikan, memang begitu gitu. Nah yang jadi pertanyaan kan gini, kalau kita ngomongin pendidikan Indonesia ya, menurut Kak Robert itu ini SDM kita yang kreatif tadi, yang punya potensi itu karena memang dia dididik
atau terbentuk dengan sistem pendidikan Indonesia, atau ada hal lain kalau menurut pandangan Kak Robert? Ada hal lain. Kalau saya ikut jalur perkuliahan sih, sekolah gitu kan, terus kuliah, ya mungkin akan sama formatnya dengan teman-teman saya yang sekarang sudah jadi kadju, sudah jadi dekan gitu kan. Kalau mau pendidikan dan karir linear, ya, begitulah. Betul. Nah, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana pendidikan itu membentuk orang itu untuk berani, punya nyali. Itu yang paling penting. Berani, punya nyali, menyiapkan momentum, ada kesempatan, dia sudah siap. Dan itu yang saya lakukan. Saya membangun sebuah startup, terus bekerja dan selanjutnya dan banyak hal ya. Saya juga sempat mengalami proses yang panjang ya di dalam dunia korporasi sebagai karyawan gitu kan. Saat S3 saya bekerja gitu kan. Saya melihat betul-betul fase-fase di mana orang itu, oh begini ya Jakarta ya gitu kan. Kok ternyata yang di luar rame mobil jam 8, 9, jam 10, 11, 12 yang makan-makan siang di mall, itu siapa sih kan gitu. Ternyata nggak ada karyawan di situ, jarang. Kecuali sales dan para entrepreneur, para pengusaha. Jadi Jakarta macet, misal di atas, saya perhatikan ya, jarang loh. Yang kalau karyawan di kantor, stay di kantor. Kalau jam segitu kan Jakarta nggak macet jam segitu. Harusnya kan gitu. Harusnya macet ya, Jakarta kapan aja macet gitu. Tapi jam segitu nggak macet. Harusnya nggak macet, cuman ternyata kok masih macet. Terus mall kok juga, ini kan harusnya jam kerja ya, tapi kok masih rame ya kan gitu. Ternyata baik pengusaha di situ. Dan saat menjadi pengusaha, nah disitulah value saat kecil. Saya melihat ada, misal dulu saya ngeliat bos saya, dia pusing mau gajian karyawannya, misal ada yang harus dibayar, ada semua. Tapi ternyata disitulah nilai-nilai khairunas anfa'uhum linnas itu. Kalau saya dokter, saya selesai menjadi profesional, mungkin cukup untuk saya dan keluarga saya. Tapi begitu kita menjadi entrepreneur, kita mengambil jalan jalan pengabdian ya. Kalau di sini kan pemberdayaan ya. Nah, kalau ini kita bayar pajak soalnya kan ya, bayar pajak kan untuk negara kan, mau nggak mau kita juga dagang berkompetisi gitu kan, dan seterusnya itu jalan-jalan itu. Nah itu jalan yang menurut saya tidak bisa hanya segera digebor-geborkan. Maka orang itu dibentuk oleh lingkungan. Ini menjawab tadi, orang itu dibentuk oleh lingkungan. Jadi lingkungan dia yang membentuk kesadaran dia untuk tumbuh dan passion dirinya gitu. Passion apa, Fit? Passion. Passion dirinya, dia mau di mana. Nah, ketika sudah ada kecenderungan itu, temukan mentor. Temukan orang yang bisa mentor tuh nggak mesti harus senior gitu, nggak mesti harus di atas, tapi yang bisa diajak untuk urun rembuk, diskusi, dan akhirnya bisa memberikan pencerahan-pencerahan yang kita bisa sesuai dengan tujuan kita. Kira-kira gitu sih. Ya, menarik tadi bahas entrepreneurship ya. Jadi mengawinkan pendidikan dan entrepreneurship ini kan sebenarnya bukan barang baru ya di kita ya. Kalau kita dulu di tahun 2000-an ke sini ya, kita kenal ada lembaga-lembaga kursus ya, kursus persiapan, bimbel gitu kan. Begitu laris manisnya pada waktu itu. Apapun alasannya ya, entah itu suplemen tambahan setelah sekolah atau segala macam, tapi kita melihat sendiri bahwa industrinya itu tumbuh banget pada waktu itu. Nah sekarang kita ngelihat banyak berubah nih. Kalau kata orang-orang itu namanya disrupsi ya. Disrupsi dengan digital ya. Prof. Renal Kasali juga sering bilang kan bahwa sekarang industri apa sih, bidang apa sih yang nggak terdisrupsi oleh digital, apalagi jasa. Jasa itu paling mudah terganggu sama yang lain-lain. Kita ngambil contoh kayak ini ya, kemarin tuh kayak Bluebird ya, perusahaan taksi raksasa di Indonesia yang sulit sekali untuk digoyang gitu kan, tiba-tiba masuk perusahaan-perusahaan transportasi kayak Gojek, kayak Grab, ya goyang juga. Walaupun pada akhirnya Bluebird kan menyesuaikan juga ya, bisa menyesuaikan juga. Tapi ya itulah, saya ngambil dari Prof. Renal Kasali itu sekarang hampir tidak ada yang tidak terdisrupsi. Dan pendidikan ini kan salah satu dari jasa ya, mungkin ya bisa dibilang ya, jasa pendidikan.
Kalau Kak Robert sendiri dengan tadi ya, dengan cerita bahwa dulu pernah ada bimbel, ada kursusan, ada macam-macam lah ya lembaganya gitu. Dengan apa yang terjadi sekarang malah yang menjamur bootcamp, terus workshop digital gitu ya. Dan apa namanya, pelatihannya jadi makin aneh-aneh, bukan persiapan masuk perguruan tinggi lagi. Sekarang udah masuk data analis yang mungkin banyak kampus yang belum punya jurusannya kayak gitu kan. Itu jadi menarik. Gimana Kak Robert melihatnya? Itu kita sudah 4 batch ini dengan Kemendikbud sebagai salah satu provider untuk menjalankan program MSIB namanya, magang dan studi independen. Tapi kita ngambil yang namanya studi independen. Di situ kalau belajar di Grade Edu itu belajarnya tentang data analis, tentang blockchain developer, tentang UI UX, terus green economic, marketing green marketing dan lain-lain ya. Kita kurang lebih kalau dalam satu batch itu ada 800 sampai 500 sampai 800 mahasiswa yang gabung dengan kita. Artinya demand-nya tinggi juga ya? Demand-nya tinggi dan dibayari oleh Kemendikbud dan dikonversi oleh 20 SKS. Dan kalau itu bisa sustain, itu yang menjadi jawaban terhadap keresahan kita tentang link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Tapi lagi-lagi ya, kita mau sebenarnya menuju negara apa sih kan gitu? Negara industri atau negara public educator kan gitu? Liberalisasi pendidikan. Nah, itu lagi-lagi gitu. Tapi itu yang realitanya. Dengan begitu akhirnya orang tidak gagap. Kita di ujian kompetensi kita BNSP. Terus ada sertifikasi dari internasional dan independen. Yang itu yang langsung meng-assess dan bukan hanya sekedar nilai, tetapi proyeknya apa dan hasilnya seperti apa dikonversi dalam 20 SKS. Kita sudah jalan seperti itu. Program Kartu Prakerja juga sudah menyasar ya yang kita pakai dan kita gunakan. Terlepas dari apapun itu, tapi itu saat ini itu penting untuk dilakukan dalam ruang-ruang yang kosong di dalam kampus. Jadi Mas Menteri itu dia menarik mahasiswa untuk keluar dari kampus, dia belajar dengan para praktisi dan targetnya apa? Objektifnya adalah dia bisa menghasilkan satu proyek yang itu memiliki dampak, impactful kalau bahasa teman-teman sekarang. Nah, memang harus begitu. Jadi pendidikan itu tidak hanya sekedar di dalam kampus gitu, tapi bagaimana dia akhirnya sebelum dia keluar kampus dia sudah bisa membangun suatu proyek, dia sudah menemukan passion dia di mana, dan ketika lulus sudah tidak gagap dan tidak memulai. Saya merasakan ya, saya 1 S2 matematika, lalu saya saat bekerja itu menjadi data scientist, data analis, saya harus course belajar lagi. Rasanya ilmu statistik yang saya pelajari di dunia kampus itu hanya dibutuhkan kurang lebih 10%. 90%-nya saya harus menggali dan mencari sendiri. Bukan tentang pengetahuannya saat ini sebenarnya. Bukan tentang knowledge-nya. Itu lagi-lagi ya dalam dunia pendidikan. Tapi kemampuan orang untuk menginterpretasikan, memecahkan masalah. Sebenarnya begitu. Jadi bukan seberapa cepat kamu bisa bukan seberapa banyak kamu bisa menguasai sesuatu, tetapi seberapa cepat kamu bisa mengetahui, bisa menyelesaikan, bisa mengikuti sesuatu hal yang baru. Itu kan terjadi dalam dunia advertising. Seberapa cepat nih ada cerita nih di TikTok, misal ada begini kan gitu, live Shopee begini ya, sesuatu hal yang baru tuh bagaimana improve. Nah, kemampuan untuk analitik, kemampuan problem solving itu yang sebenarnya dibutuhkan saat ini. Kebetulan belum muncul di sistem pendidikan kita. Tidak ada, bukan nggak ada sih. Frameworknya belum ketemu aja sama kebutuhan kita karena gitu. Itu soft skill sih. Betul. Critical thinking, analitik gitu ya. Soft skill. Nah itu sebenarnya dibutuhkan kemampuan komunikasi, membangun tim, membangun kreativitas dan ruang-ruang itu yang perlu kayak perlu ngopi deh ini. Kopinya mana deh? Sambil nunggu kopi. Saya ada pertanyaan. Mana baju? Oke. Dari konteks disrupsi tadi ya, sebenarnya posisi guru ya
guru ansih ya, yang bener-bener dia day to day-nya guru, nggak pakai sampingan-sampingan lain tuh, nggak sambil kerja apa, yang bener-bener pagi, wah kopi udah datang. Yang nggak pakai gula yang mana Mas? Oke, ini yang nggak pakai gula. Oke, makasih Bayu. Ini nggak ini ya, nggak pakai gimmick yanti-yanti gitu ya? Nggak ya? Gimmick. Balik lagi tadi. Ansih ya, ansih guru ya. Yang benar-benar day to day-nya dari jam 7 pagi sampai sore. Ya ngajar, habis itu pulang ya ngurusin keluarga gitu. Nggak yang sambil-sambilan lain. Guru-guru yang benar-benar kalau dalam kepala saya itu guru yang ngabdi lah buat pendidikan, buat sekolah gitu. Dengan disrupsi yang aneh-aneh dan Grade Edu juga mengambil bagian dari proses disrupsi itu, Kak Robert melihat guru pada hari ini tuh posisinya di mana gitu? Guru itu sebagai fasilitator ya. Oke. Jadi kalau dulu guru itu sebagai sumber ilmu, pengetahuan sekarang itu sudah bisa didapat dari manapun. Tetapi guru itu sebagai fasilitator menjadi agregat untuk menghantarkan para siswa itu mencapai objektif dari tujuan dari belajar itu sendiri. Jadi pengetahuan ada di mana-mana kan. Sumber yang ditanya juga banyak. ChatGPT sudah bisa menjawab semuanya. Betul. Bukan hanya menjawab pertanyaan, membuat pertanyaan juga bisa kan gitu. Nah, fungsi di situlah justru malah pentingnya ada guru. Bayangkan kalau nggak ada guru, nggak ada yang nanti bisa memberikan rambu-rambu, pegangan terhadap nilai. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana value itu yang dibuat, yang menguatkan dari guru itu sendiri. Kalau nggak ada guru ya akan belajar itu tadi syarat menuntut ilmu ada. Iya benar-benar itu kan jadi ustadi kan gitu, harus ada guru. Siapa yang ngebangun pondasi dia kalau nggak ada guru ya? Menata puzzle-nya, kamu harus belajar ini dulu tahapan-tahapannya dan menemani prosesnya. Kalau tidak ada yang menemani ya dia akan sendiri. Ya, saya jadi keinget anekdot ya. Zaman dulu tuh guru itu kan sebagai pelita di tengah gelap gitu ya. Jadi pembawa lampu, ini suasananya gelap, jadi dituntun bareng-bareng. Tapi kayaknya hari ini apa namanya informasi bertebar di mana kayaknya udah terang benderang gitu. Udah kayak sekarang itu lebih ke ini sih. Guru tuh bikinin rel. Biar muridnya itu berjalan sesuai relnya aja gitu. Tepatnya guru itu sebagai teman kalau saya. Teman ya, oke. Mungkin lebih, teman para siswa. Karena kalau pinter-pinteran secara kognitif bisa pinter siswa. Secara psikomotorik bisa jadi siswa bisa lebih. Tapi karakter, knowledge, sikap mental, terus etos kerja, karakter ya. Nah itu ada di guru. Karena itu nggak bisa, itu harus disentuh dengan rasa kan. Jadi tidak hanya membangun raganya, tapi juga jiwanya. Itu di Indonesia Raya kan begitu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah raganya ini, jiwanya dibangun. Sekedar membaca bisa, tapi apakah jiwa terbangun? Nah butuh mentor di situ. Betul. Wah. Ya akhirnya kita jadi jadi satu ini ya, karena kan gonjang-ganjing tentang kesejahteraan guru ini kan jadi orang tidak tertarik lagi jadi guru, karena jadi guru zaman ini seakan-akan tidak ini ya, nggak seperti dulu. Dulu begitu dihormati, justru sekarang malah dengan begitu mengembalikan value guru itu sendiri. Dengan guru itu kan profesi yang sebenarnya harusnya gajinya paling mahal. Karena dia berpikir tentang siswa, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang anak-anak bangsa gitu kan. Yang bahkan dia nggak perlu punya bisnis, nggak punya sampingan apapun, dia sudah cukup dengan itu sehingga dia bisa konsentrasi di situ. Kan kalau dalam strata masyarakat lama di era-era kuno Nusantara lama, guru ini kan dalam klaster leveling para brahmana. Level yang dunia itu datang malu-malu dengan sendirinya kan gitu. Betul. Iya kan? Baru level kedua adalah level ksatria. Para ksatria kan gitu, yang dia hidup dari pajak, dia berjuang, dia menjadi orang yang mengikuti keputusan rajanya kan, itu dia menjadi ksatria, mengangkat pedang nih, menjaga
apa namanya regulasi, bangun regulasi dan seterusnya. Itu bisa jadi sekarang tuh politisi, birokrat, para ksatria, Korea lah kalau kita bilang. Baru selanjutnya para waisa, para pedagang. Dia kebergantungan terhadap dunianya lebih banyak, tapi dia bayar pajak kan gitu. Baru para sudra yang yang karyawan, orang yang buruh tani dan selanjutnya. Baru selanjutnya kelas selanjutnya adalah kelas para pejagal, tukang jagal nih, tukang sikat. Kelas keenam itu adalah kelas para koruptor, rampok, apa namanya, bajing loncat dan selanjutnya. Penjahat lah ya. Nah, baru kelas ketujuh itu orang asing. Oke. Jadi orang asing itu di kelas ketujuh. Maka ketika kita bicara misal sejarah Islam masuk dibawa oleh pedagang, kurang masuk karena dibawa oleh para waisa. Tapi begitu yang sudahlah orang asing, habis itu waisa. Tapi begitu yang datang itu Syekh Maulana Malik Ibrahim, misal dia adalah tokoh ulama, guru dan sebagainya, dia naik di kelas di Brahma. Oke. Brahma dulu kan bikin padepokan, bikin apa namanya, tempat-tempat yang di atas gunung yang para ksatria, para waisa dan semuanya itu belajar. Dia memberikan apapun itu dan tidak ada apa namanya kebergantungan dia terhadap dunia itu nyaris tidak ada. Nah, itu harapan kita kan seperti itu. Sehingga kalau menempatkan guru yang berkualitas, maka jangan sibukkan dia untuk terjebak pada ruang-ruang yang sangat taktis untuk kehidupannya. Jadi negara harus bisa memfasilitasi itu agar guru fokus ngurusin murid, ngurusin generasi. Oke, nggak apa, ngurusin administrasi. Nggak ngurus administrasi, capek akhirnya guru ngurus administrasi. Nih boleh ya? Boleh. Kita biar ini. Kita udah menit ke berapa ini, Bin? Setengah jam. Oh, setengah jam. Berarti sisa waktunya dikit lagi kayaknya. Oke. Kalau hari ini misalnya ya dengan kondisi sebagai sekarang entrepreneurship di bidang pendidikan gitu. Kalau terjun langsung sebagai guru, pernah ada bayangan nggak? Itu harapan saya. Oh gitu, malah bukan dulunya pengen jadi guru, tapi keceburnya malah di entrepreneurship gitu. Enggak, justru saya ingin menjadi orang yang kuat. Setelah kuat, ya setelah itu saya bisa memberikan gitu. Jadi saya memang menjalani fase-fase. Saya sekarang jadi di praktisi mengajar itu, saya mengajar di beberapa kampus ya. Tapi sebagai di program itu sebagai praktisi. Sebagai praktisi ya. Justru malah di situ nggak boleh punya NIDN kan. Nah, untungnya saya nggak ngurus NIDN waktu lulus kuliah. Beda jalur. Wah, ini nggak bisa nih. Nah, ketika di praktisi itu ternyata dibutuhkan sekali oleh para mahasiswa dan beda ya, di touch sama dosennya yang di kelas dengan diktum dengan ruang-ruang apa namanya akademik, di touch dengan kita yang hari-hari orientasinya itu adalah profit gitu loh. Hidup mati kita kan di profit. Profit nggak sih kan gitu. Nah, itu beda banget. Justru ketika di akhir ya cita-cita saya bikin ada yang saya create lah, itu entah sekolah, entah itu kampus dan tapi bukan sebagai sarana ANSI untuk bagian dari entrepreneur juga gitu. Jadi ruang, tapi emang ruang buat ceritanya pendidikan dalam justru malah pendidikan luar sekolah saya tertarik. PKBM misal, pusat kegiatan mandiri masyarakat ya, belajar mandiri masyarakat. Terus lingkungan saya di Depok itu ada banyak yang tidak selesai paket C SMP, hanya pada saya SMP saja gitu kan. Ada hal-hal yang saya ingin kita ada terobosan-terobosan. Sebenarnya payung ini sudah bisa mengcover itu kan sebenarnya. Cuman kan ini beda ruang kan. Di sini di sana kan. Nggak tahu nih dimasukin ke kategori apa nih payung? Masukin ke pendidikan formal nggak mungkin? Pendidikan informal masuknya. Pendidikan luar sekolah lah. Luar sekolah ya. Ini PLS ada jurusannya itu. Dan kurikulumnya ngawur. Pokoknya kita kurikulum kehidupan. Ya, kehidupan. Nggak bisa kalau di ruang seperti ini. Kurikulumnya justru malah sangat harus fleksibel. Betul. Ya, dinamis ya, ngikutin. Tadi sempat dibahas tentang gimana guru yang terdampak dengan kebijakan segala macam.
Saya pengen masuk ke ranah yang agak ngeri-ngeri ya, ranah politik ya, kebijakan lebih tepatnya, lebih kebijakan. Dengan ini kan konteksnya kan video ini kita rekam, kita lagi menuju pemilihan presiden nih. Terlepas dari perdebatan gimana mereka mau ngebangun sistem pendidikan dari capres-capres ini ya, sistem pendidikan di Indonesia. Tapi kalau Kak Robert sendiri yang sehari-hari berkecimpung di dunia pendidikan, gimana nih arah kebijakannya nih? Dengan kondisi ini ya, kandidat yang ada ya, kita nggak pakai yang lain nih yang punya concern pendidikan kemudian jadi. Jadi gini, Kemendikbud dipimpin sama Mas Menteri yang saat ini Mas Nadiem itu, yang saya lihat ada ruang yang membuat kemampuan adaptasi terhadap teknologi itu menjadi prioritas gitu. Jadi ada terobosan-terobosan yang itu berani dilakukan karena kan banyak hal yang secara ruang gerak, ruang kerja itu dilakukan model-model ala startup. Lakukan, segera dieksekusi, segera ketemu problemnya, segera ketemu, bisa dievaluasi. Modelnya kan seperti itu. Nah, berbicara makro di dalam pilpresan yang sekarang ini terjadi, memang yang kita butuhkan hari ini adalah pendidikan yang itu berlanjut ya. Jadi saya nggak ngomong ada calon perubahan, ada melanjutkan, enggak. Kita tuh selalu sering kejebak atau dengan jargon-jargon ya. Kejebak sama mitos ya, mitos misal ganti menteri, ganti kurikulum, gitu kan, model-model yang seperti itu. Nah, menurut saya yang baik-baik yang sekarang ini itu harus diperkuat, dan sekarang itu sudah on the track untuk mengatasi zaman ini ya. Tetapi yang di negara lain itu nggak krisis. Resesi seks itu krisis loh, yang anak-anak kan kalau di Korea tuh TK sampai ditutup gitu kan, SD sampai ditutup. Ya angka kelahirannya jadi rendah gitu. Angka kelahirannya rendah. Dan kita tuh punya ruang dan potensi itu, jangan sampai itu menjadi ancaman buat kita. Ada SDM tapi tidak diperlakukan dengan baik gitu lah. Ilmu pedagogiknya masih pedagogik yang tidak adaptif, terjebak pada ruang-ruang administratif gitu kan, struktural, fungsional, model-model yang sifatnya kerja gitu, akhirnya muridnya tidak terfasilitasi dengan baik. Nah, kita pengen melihat gitu loh, mana yang dia itu benar-benar punya visi untuk membawa ekosistem generasi muda itu kepada ekosistem yang nantinya itu bisa menghadapi zamannya. Gen Z ini beda loh dengan milenial. Walaupun kelihatannya deket sama milenial, tapi beda banget. Karakternya beda, struggle-nya beda, cara pendekatannya beda. Ngomongin nasionalisme sama Gen Z lewat, nggak ketemu. Terus mengarahkan milenial ke atas untuk memilih politisi-politisi yang mungkin biasa serangan fajar misalnya, kalau kita mau kasarannya ngomong itu mudah dan mereka bisa komit. Gen Z mau bagaimana? Mau milih aja syukur kan. Itu PR yang kita harus bisa menjawab itu semua. Nah, ada tidak di ketiga capres ini yang dia menjadikan Zgas ya, jiwa zaman itu benar-benar dia bisa melihat itu gitu, dan bisa mengikuti itu dan tidak kekeh dengan apa mau para pemimpin ini gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita gitu ya, secara kebijakan, secara politik juga sinkron juga dengan, karena kalau mau dibahas tadi ya kadang mitos kejadian juga, ganti menteri, ganti kurikulum gitu. Ganti kurikulum lagi, ganti menteri lagi, ganti kebijakan lagi. Itu melelahkan. Akhirnya terjebak pada hal yang sifatnya simbolik, branding, tapi tidak pada ruang-ruang yang sifatnya lebih kepada substansi. Saya sampai ini ya, kayaknya di bidang pendidikan, Kemendikbud ya terutama ya, kayaknya nggak benar-benar ada yang jadi legacy gitu. Kita tarik mundur deh.
dari kurikulum apa dulu? KPK, K13, KBSP, KTSP gitu. Dan itu cuma jadi nama aja, nggak jadi legacy gitu. Exactly, betul sekali. Kalau jadi legacy kan seharusnya hari ini orang ngomong, wah ini betapa berhasilnya kurikulum gini gitu. Dan selalu ketika berganti, sekarang apa deh? Kartu apa? Kurtilas. Kurikulum 13. Iya, gitu-gitulah. Apakah ini akan jadi legacy buat ya sekarang? Kalau dulu mungkin kaitannya sama pengadaan buku sih ya. Iya. Kalau sekarang pengadaan konten gitu ya. Ya saya ngelihatnya ya apa namanya, yang paling penting itu generasi kita butuh lebih hal yang lebih substantif dan lebih bisa masuk ke dalam jantung hatinya para Gen Z sehingga dia bisa bergerak. Karena sama-sama cari uang gitu kan, mereka sudah bisa dapat, tapi cari uang yang dia punya value untuk bukan apa ya, punya ambisi untuk dirinya, atau dia punya ambisi untuk kebersamaan, gitu, kemaslahatan gitu. Nah itu value itu yang menurut saya itu menjadi PR. Oke. Kita berhadapan dengan Gen Z yang adik-adik kita itu. Apalagi nanti generasi anak saya Alpha. Wah. Iya, generasi Alpha ya udah. Itu umur 3-4 tahun sudah bisa bikin password sendiri di HP. Ya juga. Barangkali nanti generasi Alpha ini coding sudah menjadi bahasa kedua ya. Bahasa ketiga setelah bahasa Inggris. Kayak di Cina sudah dijadikan kebijakan buat anak-anak bisa coding. Oke, terakhir Kak Robert, aku mau menuju ke penutup ya, peringkas di obrolan kita malam hari ini. Tadi aku pengen balik ke yang tadi itu ya, yang syarat supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang tadi, yang 6 tadi. Kalau kita kaitkan ke konteks hari ini, apa yang harus kita lakukan buat generasi kita yang akan datang gitu, dengan 6 tadi? Konteksnya gimana tuh kalau kita? Konteksnya yang pertama, kita harus mampu berada pada satu situasi ekosistem yang itu mengantarkan kita kepada tujuan-tujuan hidup kita. Orang masuk ke dalam ekosistem yang kurang tepat, itu sama dia kayak naik lift. Oke. Dia di basement gitu kan, tiba-tiba langsung naik ke lantai 19 gitu kan, tiba-tiba langsung jatuh ke basement yang paling dalam kan. Itu tuh kayak naik lift, cepatnya seperti itu ekosistem yang membuat. Jadi maksud saya harus benar-benar bisa memilih pergaulan. Nah, lagi-lagi shifting ekosistem ke dalam ekosistem digital. Ruang digital itu pergaulannya nggak kira-kira. Anak dibully di Twitter, anak-anak dibully di Instagram, itu bisa healingnya itu ini berkali-kali gitu kan. Ada tekanan mental dan sebagainya. Jadi mencari ekosistem yang tepat kan gitu. Konteksnya hari ini ya, cari teman gitu kan, cari sekolah dan sebagainya. Yang tepat lah buat apa nih yang beli. Ya kalau dia sukanya melukis ya jangan masuk STM mesin gitu loh. Jadi masuknya STM arsitek misalkan, yang bagian ini kan SMK ya. Jadi harus sesuai sama ininya. Kalau dia suka debat, ilmu hukum, sosial politik, ya jangan masuk ke MIPA kan gitu. Itu harus bisa benar-benar memilih itu, walaupun multidimensi. Kalau udah kayak saya ini, apapun akhirnya sekarang dibaca. Karena apa? Kita ingin blind spot itu bisa kita lewati kan gitu, bisa kita putari kan gitu, yang dia tidak terlihat. Yang kedua, harus menemukan partner. Saya nggak bilang mentor ya, tapi partner, sparring partner, untuk bisa saling mengasah, saling mengingatkan, dan saling mengisi. Dan yang paling penting, saling menguji. Saling ngetes. Saling menguji. Itu penting. Sekarang kan orang itu nanya lebih banyak karena udah tahu gitu. Pengen ngukur aja. Bully kan ujungnya. Bully. Kalau udah baca di Google sebelumnya. Iya. Karena udah ada pengetahuan. Harus menemukan itu, sparring partner. Baru kalau tidak bisa menyiapkan momentum, timingnya, ya
harus mempersiapkan diri untuk sampai di momentum tertentu. Kalau di politik tuh orang selalu kan di challenge, ujung saya mau jadi apa kan gitu. Ujungnya mau jadi presiden, maka kerja saya seperti ini. Ujungnya mau jadi anggota DPR, maka kerja seperti ini. Dunia bisnis di challenge, berapa yang harus profit kan gitu. Omset sekian, profit sekian, karyawan ada berapa, semuanya kan gitu. Mau di mana kan gitu. Dalam dunia apapun itu, kalau dalam dunia profesional saya akan menjadi apa, menjadi fotografer saya expert apa, menjadi content creator seperti apa. Nah, menentukan arah itu yang akhirnya objektif kita itu harus bagaimana kan? Itu yang sehingga kita punya arah kan gitu. Saya pengen menjadi advertiser, saya pengen punya produk, saya pengen begini dan seterusnya. Atau udah saya jadi entrepreneur, saya menjadi agregat untuk mempertemukan para AD, VC, SDM potensial. Dan oke, siap kita cari modal ya, bahkan modal bukan juga punya kita kan gitu. Itu kan ada ilmunya kan gitu. Disitulah ada yang namanya orang, ada namanya ruang kesempatan, ada yang namanya uang, modal kan gitu. Nah, dari semua itu yang paling menentukan itu adalah timing, ruang. Datang di saat dibutuhkan. Kalau lagi haus kan nggak mungkin minumnya langsung kopi, pasti air putih dulu. Disitulah saat dibutuhkan gitu. Dan kita nggak tahu kapan kita dibutuhkan itu. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan. Ya apa yang bisa kita lakukan. Ketika momentumnya. Dan ketika momentum tepat sudah siap. Oke. Saya jadi dokter ya, saya nggak tahu mau jadi apa kan pada saat yang penting kuliah aja dulu gitu. Ternyata ilmu-ilmunya ketika kita memang benar-benar kuliah sungguh-sungguh mengikuti prosesnya dan sebagainya, secara ilmu itu sudah sangat bermanfaat gitu loh. Dan bukan hanya bermanfaat ya, pertemanan di level itu pertemanan yang mengakselerasinya itu bukan lagi dari lantai 1 ke lantai 3, tapi lantai 1 ke rooftop langsung gitu, lift langsung sampai ke rooftop. Jadi akselerasi proses itu kita nggak bisa sendiri, harus ada yang meleverage. Itulah lingkar pertemanan kita. Oke. Kalau dulu pas lama-lama kan main sama yang penjual minyak wangi. Iya. Ikut bau wangi. Kalau main sama pandai besi ya kena percikan. Minimal. Iya. Bajunya bolong. Oke. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Robert, ini ngobrol pendidikan dalam banget ya. Karena ya tiap hari kerjanya Kak Robert ngurusin naikin kualitas SDM di Grade Edu ya. Jadi teman-teman, makasih yang sudah nonton sampai akhir ya. Dan ini lumayan ya. Mungkin nanti bakal dipecah jadi 2 sesi ya, karena panjang ngobrolnya. Dan kalau kita ngobrol pendidikan tadi, pendidikan kita adalah pendidikan yang harus menginspirasi ya, dan harus terus cari inspirasi, dan selalu ingat bahwa pendidikan itu setiap teman adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah, dan jangan berhenti buat mendidik diri kita sendiri karena kita nggak tahu momentumnya datang kapan gitu ya. Dan kita sih semuanya berharap ya, siapapun kita, ada di mana kita berharap ketika momentum itu tiba, kita sudah jadi SDM yang siap gitu dengan pendidikan. Terima kasih Kak Robert ngobrol-ngobrolnya. Kita bakal ketemu lagi di sesi ngobrol-ngobrol. Ada lagi.